Assalamualaikum Ibu. Eh, Waalaikumsalam, Nanda. Mari silahkan masuk, Natasha. Baik Ibu. Baik, nah langsung rekam Natasha duduk dengan posisi semula. Terima kasih. Apakah dengan posisi seperti ini Natasha sudah merasa nyaman? Sudah nyaman Ibu. Dengan Natasha kan dari kelas 2 PM1? Iya Ibu. Baik, tadi sebelum Natasha ke ruangan Ibu belajar apa? Belajar bahasa Inggris Ibu. Baik, sudah habis waktunya? Iya Ibu, sudah habis, sekarang sudah istirahat Ibu. Natasha tadi sudah makan sebelum ke ruangan Ibu? Tadi pagi sudah sarapan Ibu. Baik. Baik, bagaimana kabarnya Natasha hari ini? Sehat-sehat, Ji? Sedikit kurang baik Ibu. Baik, sebelum itu, apakah Natasha ini sudah pernah melakukan proses konseling atau sudah pernah masuk ke ruangan Ibu? Ke ruangan BK? Belum Ibu. Baik. Tadi kan anak Natasha ini merasa sedikit kurang baik ya kabarnya. Jadi, kalau Ibu boleh tahu, apakah Natasha ini ada masalahnya di rumah tak atau di keluarga atau di teman-teman tak? Tidak Bu, tapi bingung kamu menceritakan mulai dari mana. Tidak ini Kak juga teman-temanku tahu masalahku Bu. Baik, Natasha. Jadi Natasha kan sudah ke ruangan Ibu. Jadi di sini Natasha tidak perlu merasa khawatir dengan hal itu, karena di sini karena pada proses konseling ada yang namanya asas keterbukaan dan asas kerahasiaan. Nah, asas kerahasiaan ini yang di mana insya Allah Ibu jamin permasalahan Ananda ini tidak sampai kepada orang lain. Jadi Natasha tidak usah khawatir dengan hal itu, karena Ibu tidak akan memberitahukan kepada orang lain selain Ibu dan Ananda di ruangan ini. Kemudian yang kedua itu atas asas keterbukaan, di mana Natasha ini dituntut untuk mengemukakan perasaannya secara jujur kepada Ibu pada proses konseling kita nantinya. Baik Ibu. Baik, sebelum kita melakukan proses konseling, Ibu ini melakukan kontrak waktu terlebih dahulu kepada Natasha. Apakah dengan waktu 30 menit sudah cukup bagi Anda untuk melakukan proses konseling? Ya Ibu. Baik, tadi kan Ananda mengatakan kepada Ibu bahwa kabar Ananda ini sedikit kurang baik. Nah, kalau Ibu boleh tahu, apa ada permasalahan Ananda di keluarga atau di pertemanan atau di mana? Begini Bu, akhir-akhir ini merasa aneh Kak dengan teman-temanku Ibu. Begitu Bu. Aneh seperti apa yang Ananda maksud? Jadi begini Bu, kurasa semua teman-temanku akhir-akhir ini Bu seperti menjauhi kali Bu. Padahal tidak pernah Kak melakukan kesalahan apapun sama mereka Bu. Terus selalu dia juga baik sama mereka Bu. Bahkan kalau minta tolong Kak Bu, pasti kuberikan imbalan biasa sama temanku Bu. Terus biasa juga aku traktir ke makan di kantin Bu, seperti itu. Baik Natasha, kalau Ibu boleh tahu sudah berapa lama hal itu terjadi? Sudah lama sekali sebenarnya Bu, tapi akhir-akhir ini seperti dikucilkan Kak sama teman-temanku. Maksud Natasha dikucilkan seperti apa itu? Seperti misal Ibu mau Kak main sama-sama mereka, ikut bicara-bicara, atau mau Kak ke kantin sama-sama mereka Bu, tidak pernah Kak diajak Bu. Terus bisa dibilang juga tidak pernah Kak dianggap di circle-nya. Baik Natasha, kalau Ibu boleh tahu sebelumnya apa Natasha ini pernah melakukan kesalahan kepada teman-temannya atau bagaimana? Berasa-rasa Bu, saya dengan cara aku yang sering minta tolong sama mereka atau perilakuku sama teman-temanku mungkin kurang sopan gitu Bu, makanya mungkin menghindari Kak. Baik,
Apa yang membuat Natasha ini berpikir seperti itu? Eh, karena setelah aku pikir-pikir Bu dan tersadar juga bahwa yang selama ini bisa dibilang kayak semena-mena Kak sama temanku Bu, dan sudah berperilaku yang tidak sopan. Baik, kalau Ibu boleh tahu lagi, bagaimana cara Natasha ini minta tolong kepada teman-teman tak? Eh, Begini Bu, misal kalau contoh kalau ada misalnya tugas disuruh atau pemakalan Bu, biasa juga nitip ke sekalian di mereka, terus bilang Kak, sekalian nih betapin ke satu nah, tak kalah ya. Terus juga Bu, itu kan hal biasa ji. Jadi ku titip di mereka, sekalian juga Bu, tak kalahnya di luar. Terus juga suka Kak minta tolong kepada teman-temanku. Biasanya kalau datang ke sekolah, aku bawakan ke tasku dulu karena biasa banyak sekali pegang barang-barang Bu, rempong Kak. Jadi biasa nih aku bilang teman-temanku, bawa dulu tasku kayak begitu. Tapi senyum aja Bu, tidak marah-marah juga. Dan biasa juga kalau sudah kayak itu Bu, aku kasih uang biasa atau aku traktir ke makan di kantin Bu, kayak begitu juga. Baik Natasha, apakah dengan cara seperti Natasha itu minta tolong kepada teman-temannya, Natasha bisa sebut sebagai minta tolong itu? Iya Bu, kenapa memang Bu? Di rumah juga sering kan minta tolong seperti itu juga Bu. Kan biasa juga di rumah sama yang aku bikin di rumah Bu, kayak begitu tuh juga. Tapi setelah saya pikir-pikir lah, kita saya yang salah Bu. Harusnya tidak kubawa kebiasaan dari rumah aku ke sekolah. Benar sekali Nanda. Nah sekarang coba Nanda bayangkan Ananda ini berada di posisi teman Ananda. Misalnya Natasha ini dimintai oleh teman Anda untuk membawa tasnya, tapi caranya seperti kurang sopan kepada Anda. Nah, apakah Natasha ini ingin menolongnya? Misalnya teman tak meminta tolong, yang meminta tolong, tapi caranya yang sedikit kurang sopan. Apakah Natasha ini menolongnya atau bagaimana? Tidak Bu. Baik, nah sekarang misalnya Natasha ini misalnya membantu teman Natasha, kemudian teman Natasha ini memberikan imbalan kepada Natasha berupa uang atau barang-barang. Bagaimana perasaan Natasha pada saat menerima imbalan dari teman Ananda? Merasa gak seperti pembantunya Bu. Nah, itu juga yang dirasakan teman Natasha. Jadi mungkin dari teman-teman ini teman-teman ini hanya ingin Natasha ini merubah sikapnya. Jadi apa yang harus saya lakukan Ibu? Baik, kan Natasha sekarang sudah menyadari atau telah menyadari perbuatannya yang Natasha ini lakukan kepada temannya, bahwa itu adalah perbuatan yang sedikit kurang baik. Nah, sekarang Natasha ini harus bertanggung jawab lagi atas perbuatan Natasha yang telah Natasha lakukan kepada teman-temannya dengan perbuatan yang ketika minta tolong. Mungkin menurut Natasha ini hal yang sederhana, tapi menurut teman Natasha ini sedikit kurang sopan. Nah, sekarang Ananda ini harus merubah sikap Natasha ini untuk menjadi lebih baik lagi secara perlahan. Tidak usah apabila Natasha ini tidak bisa merubah sikap itu, kayak tidak bisa langsung merubah sikapnya, Ananda bisa merubahnya secara perlahan-lahan. Baik Bu, saya siap bertanggung jawab atas semua perbuatan saya. Saya menyadari bahwa hal itu memang salah Bu. Baik Natasha, bagus sekali Natasha. Jadi sekarang kapan kita akan merencanakan kembali untuk perubahan yang Natasha ini lakukan? Insya Allah Ibu, pekan depan. Baik Natasha, jadi Ibu tunggu ya minggu depan nanti, dan terima kasih Natasha ini sudah datang ke ruangan Ibu untuk curhat-curhat kepada Ibu, menyampaikan bagaimana perasaan Natasha, masalahnya juga Natasha ini. Jadi
Bu yakin Natasha ini pasti bisa merubah sifat Natasha ini yang kurang disenangi oleh teman-teman Natasha, dan insya Allah nanti teman-teman Natasha ini bisa kembali bersama lagi hubungannya yang baik. Ya Ibu, saya juga terima kasih kepada Ibu karena sudah dengar cerita aku Bu. Terus juga bisa Ibu memberikan banyak pelajaran kepada saya untuk perbaiki sikapku dan lain-lain sebagainya Ibu. Terima kasih Bu. Baik Natasha, sama-sama ya Nak. Jadi apakah masih ada yang ingin Natasha sampaikan kepada Ibu atau yang Natasha ingin tanyakan kepada Ibu? Saya rasa sudah tidak ada Ibu. Kalau begitu bisa minta izin kembali ke kelasku. Baik Nanda. Jadi ingat ya, minggu depan kita akan mengatur jadwal lagi untuk membicarakan perubahan Nanda, sikap Nanda ini. Apakah sudah memang betul Nanda ini bersungguh-sungguh untuk merubah sikapnya Nanda ini kepada teman-temannya? Iya Bu. Baik Ibu. Kalau begitu izin Kak kembali kelas Budi. Ya Nanda silahkan. Terima kasih. Jadi ya Nak. Ibu.